terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti serta Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nah, ini pemain cadangan, karena pemain intinya belum hadir. Ya baik Bapak Ibu, karena diberi waktu, tadi suruh pengumumannya apa? Pengumumannya pada malam hari ini untuk Puja Bakti, seharusnya yang mengisi Saudara Rian, tapi karena Riannya mungkin masih di perjalanan, jadi saya yang menggantikan. Nah, jadi harus selalu siap. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau ditunjuk untuk pengisi Dhamma di sana. Nah, kalau saya masih hadir, saya siap membackup pokoknya. Jadi pada malam hari ini saya akan sedikit bercerita tentang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di Wihara Santigraha ini itu sangat unik. Uniknya kenapa? Kalau Puja Bakti orangnya sangat sedikit. Nah, ini dikatakan sangat sedikit. Nah, entah karena wiharanya yang terlalu besar, jadi orangnya kelihatan sedikit, atau memang orangnya yang sedikit. Terus uniknya di mana? Nah, uniknya setiap mau bangun apa pasti terselesaikan. Nah, itu uniknya. Jadi ada wihara yang umatnya banyak, bangunannya ya tetap itu aja. Tapi ada yang ini Wihara Santigraha, kalau Puja Bakti orangnya itu aja, mukanya juga sama. Nah, tapi wiharanya sangat luar biasa. Nah, beda kalau di kampung tempatnya Pak Lilik. Nah, itu wiharanya kecil, sangat kecil. Nah, mungkin tidak ada separuhnya ini mungkin wiharanya. Nah, tetapi kalau Puja Bakti ya selalu full. Nah, karena wiharanya kecil, jadi selalu full. Apa wiharanya kita ini kita kecilkan. Nah, kita kecilkan, jadi kalau Puja Bakti selalu full. Nah, tetapi memang disitulah keunikan di Wihara Santigraha. Tentang dana itu sangat luar biasa. Saya akui sangat luar biasa tentang kesadaran berdana. Tetapi di sini berdana itu harus sesuai. Artinya kalau di dalam dasa paramita, nah dasa paramita itu 10 paramita, 10 sifat luhur yang harus disempurnakan oleh calon Buddha untuk mencapai kebuddhaan atau mencapai kesucian. Nah, dalam mencapai kesucian itu ada 10 paramita yang harus disempurnakan. Nah, yang paling bawah itu adalah dana. Nah, bukan dana yang ini loh ya. Nah, ini juga dana ini. Nah, dana ini. Jadi dana di sini adalah suatu kebaikan yang mendasar, yang sebenarnya memang sangat mudah kita laksanakan. Kenapa? Karena dana itu bisa materi, bisa non materi. Ketika kita tidak bisa memberikan materi, kita bisa memberikan non materi. Apa contohnya? Mungkin dengan tenaga kita. Kalau tenaga kita belum bisa, kita bisa memberikan ide pemikiran kita. Nah, jadi dana itu sangat luas artiannya. Nah, tetapi ada satu cerita tentang salah satu siswa Sang Buddha yang luar biasa, yaitu Mahakasapa. Nah, jadi Mahakasapa itu adalah salah satu bantai siswa utama Buddha yang sangat sederhana. Nah, maka
Bante Kasapa itu juga punya keistimewaan. Dari sekian ribu siswa Buddha yang mampu menerima jubah bekas Sang Buddha itu hanya Mahakasapa. Jadi Mahakasapa itu pernah mendapat dana jubah yang sangat bagus. Kainnya sangat terbuat dari kain yang nomor 1 lah. Mahakasapa tidak mau memakainya. Mahakasapa rela menukarkan jubah yang sangat bagus itu untuk Sang Buddha. Nah, jubah bekasnya Sang Buddha dia pakai, Mahakasapa. Nah, ceritanya bagaimana? Pada suatu ketika saat Mahakasapa itu sedang bermeditasi selama 7 hari 7 malam. Nah, berarti selama seminggu bermeditasi. Nah, jadi selama 1 minggu bermeditasi. Nah, setelah selesai bermeditasi selama 1 minggu, Mahakasapa keluar untuk berpindah patah. Nah, ketika berpindah patah ke kampung, bertemulah seorang upasika yang bernama Upasika Laja. Nah, Upasika Laja ini dengan tulus berdana. Apa yang didanakan? Yang didanakan adalah segenggam jagung. Nah, segenggam jagung yang baru dia goreng. Karena Upasika Laja ini hanya memiliki segenggam jagung itu. Apa namanya? Jagung yang digoreng. Kalau di tempat saya itu warneng namanya. Apa marneng kah? Kalau kerennya ya popcorn. Nah, ini. Nah, tapi mempunyai segenggam jagung yang baru digoreng, didanakan kepada Mahakasapa, Bante Kasapa. Nah, jadi ketika Mahakasapa menerima segenggam jagung yang dibungkus, yang dimasukkan ke dalam patah, ke dalam mangkoknya Mahakasapa, Bante Mahakasapa mengucapkan atau Upasika Laja ini meminta berkah. Nah, setelah berdana meminta berkah kepada Biku Kasapa. Lantas Biku Kasapa mengucapkan icitang patitam tumhang kipamewa sami jatuh. Nah, yang artinya semoga dengan kebaikanmu segala cita-citamu tercapai. Nah, dengan rasa yang sangat bahagia, Upasika Laja setelah berdana ini kebahagiaannya luar biasa karena bisa berdana kepada Mahakasapa, nah, yang merupakan salah satu siswa utama. Nah, siswa utama Buddha. Bahkan ketika Buddha parinibbana saja, ketika jasad atau jenazah Sang Buddha mau dikremasi, mau dibakar, apinya tidak bisa menyala karena masih menunggu Mahakasapa datang. Nah, ini ketika loncat ceritanya. Jadi itu juga keistimewaan Mahakasapa. Jadi Mahakasapa ini termasuk siswa utama, siswa tertua. Nah, karena siswa utama yang selalu mendampingi Sang Buddha, Sariputta dan Moggallana, ketika Buddha parinibbana, beliau berdua ini sudah lebih dulu parinibbana, lebih dulu meninggal. Nah, dibanding Sang Buddha, tetapi Mahakasapa masih hidup. Nah, bahkan Mahakasapa ini juga pelopor sidang pertama setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, kembali lagi ke ceritanya tadi, ketika Upasika Laja ini sangat bahagia, maka setelah Mahakasapa memberikan berkahnya dan melanjutkan perjalanan, Upasika Laja ini mengikuti di belakang Mahakasapa. Nah, ketika Mahakasapa mau balik ke wihara setelah menerima dana makanan. Nah, ketika balik ke wihara, melewati pematang sawah. Nah, di perjalanan tadi ada seekor ular di pematang sawah yang mematuk kakinya Mahakasapa. Nah, tetapi karena jubah dari Bante Mahakasapa ini menjuntai sampai ke bawah,
ular ini tidak berhasil mematok kaki Bante Mahakasapa, hanya menggigit jubah dari Mahakasapa. Tetapi naasnya, Upasika Laja inilah yang tergigit dari ular tersebut. Walaupun tergigit ular, Upasika Laja ini masih mengikuti Bante Kasapa sampai ke wihara. Tetapi begitu sampai ke wihara, racun ular ini sudah menyebar ke seluruh tubuh. Maka tubuhnya menjadi kaku dan biru. Nah, betul tidak Pak Dokter? Kalau orang kena racun ini kaku enggak badannya? Kalau racun sudah menyebar ke seluruh tubuh, kaku enggak? Nah, karena diceritanya ini seperti itu. Jadi tubuh Upasika Laja ini menjadi kaku. Akhirnya Upasika Laja meninggal di wihara tadi karena racun dari ular sudah menyebar ke seluruh tubuh. Tetapi karena Upasika Laja meninggal dengan pikiran yang penuh kebahagiaan setelah berdana tadi, maka Upasika Laja terlahir di alam surga, di alam dewa. Nah, ketika terlahir di alam dewa, untuk membalas budi dari Mahakasapa, karena beliau berpikir karena dana saya kepada Mahakasapa, saya bisa terlahir di alam dewa. Nah, makhluk-makhluk yang terlahir secara spontan seperti makhluk peta, seperti makhluk dewa, itu mampu mengingat kehidupannya yang lampau. Oh, saya dulu kok terlahir di sini gara-gara apa? Nah, saya terlahir di alam ini karena perbuatan saya seperti apa. Nah, maka dewa tadi yang dulunya Upasika Laja ingin membalas budi kepada Bante Kasapa. Maka setiap pagi sebelum Bante Mahakasapa ini bangun, dewa ini selalu membersihkan kuti dari Mahakasapa setiap pagi. Nah, setiap pagi begitu Bante Mahakasapa bangun, kutinya sudah bersih. Tempat air, bak air juga sudah terisi air. Oh, mungkin hari pertama tidak masalah. Nah, biasanya ada Bante-Bante yang muda yang membersihkan. Begitu hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, Mahakasapa curiga. Nah, siapa yang membersihkan ini? Karena seorang Bante, seorang biku itu memiliki kewajiban, harus menyelesaikan tugas dan kewajibannya itu secara mandiri, tidak boleh dibantu. Makanya kadang ada Bante yang tidak mau jubahnya dicucikan, jangan. Nah, karena itu ya memang kewajibannya Bante itu sendiri. Nah, kadang ada umat, Bante biar saya cucikan jubahnya. Nah, Bantenya tidak mau. Nah, karena memang biasanya ada Bante yang mau mencuci jubahnya sendiri, menyapu kutinya sendiri. Nah, kalau ada Bante yang menyapu kuti ya itu tidak apa-apa. Nah, jadi memang ketika Bante punya kuti sendiri, biasanya Bante-Bante yang kutinya satu-satu. Kalau di sini kan kutinya jadi satu bareng-bareng. Nah, ya kita yang menyapukan. Kalau ada Bantenya pagi-pagi dikuti loh, Bantenya kok ngepel, Bantenya kok nyapu sendiri. Nah, ini umatnya kemana ini? Nah, jadi Bante Kasapa ketika pagi hari melihat atau bangun lebih awal untuk mengetahui siapa yang membersihkan kuti saya setiap hari. Nah, ternyata adalah sesosok makhluk dewa tadi yang membersihkan. Akhirnya Mahakasapa menemuinya. Kira-kira apa yang terjadi? Mahakasapa mengusir, memarahi dewa tersebut. Nah, karena Mahakasapa itu orangnya beliau sangat sederhana, tidak mau pekerjaannya yang seharusnya kewajibannya
itu dibantu ataupun dikerjakan oleh orang lain. Makhluk dewa tadi diusir. Nah, diusir, akhirnya makhluk dewa ini kecewa. Nah, dia niat ingin membantu tapi diusir, bahkan tidak diperdulikan oleh Mahakasapa. Akhirnya makhluk dewa ini pergi dengan kecewa dan menangis. Makhluk dewa ini menemui Sang Buddha, menceritakan kejadiannya. Nah, maka Sang Buddha menasihati makhluk dewa tadi, nah, bahwa Bante Kasapa atau Bante Mahakasapa memang Bante yang sangat sederhana dan ingin menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Maka makhluk dewa itu dinasihati supaya jika kita melaksanakan dana, nah, kita jangan ada harapan ataupun ingin balas. Nah, artinya ketika kita berdana ini jangan ada mikir untung rugi. Ketika kita berdana masih memikirkan untung ruginya, atau saya berdana supaya nama baik saya naik, supaya citra saya di masyarakat meningkat. Nah, berarti ini adalah dana yang masih memikirkan untung rugi dari apa yang kita berikan. Nah, tetapi ketika kita berdana, berapapun yang kita kasihkan, apapun yang kita danakan, tidak perlu memikirkan untung rugi yang kita dapat. Karena ketika kita masih memikirkan untung dan rugi, maka akan terjadi yang namanya kekecewaan. Nah, ketika kita berdana dengan kekecewaan, ya dana kita pahalanya tidak akan berarti karena kita ada kecewa. Contoh seumpama kita membantu orang, wah orang ini sudah dibantu, ucapin terima kasih saja enggak. Nah, ini artinya ketika kita membantu kan tidak dengan keikhlasan. Ketika kita membantu ini artinya kita berdana. Nah, entah orang itu mau mengucapkan terima kasih kah ataupun tidak, ya itu sebenarnya tidak mengefek ke kita. Ketika orang itu mau mengucapkan terima kasih, berarti orang itu melakukan satu perbuatan baik karena tahu terima kasih. Nah, karena tahu terima kasih ini kan salah satu orang yang sukar dicari. Nah, tetapi ketika membantu jangan mengharapkan tadi sudah dibantu, sudah dikasih, mengucapkan terima kasih saja tidak. Nah, ketika orang yang kita bantu tidak mengucapkan karena kita sudah mengharapkan tadi, maka akan terjadi yang namanya kekecewaan. Tetapi ketika kita berdana, tujuan utama dari berdana adalah untuk melepas, untuk mencapai pembebasan. Nah, pembebasan tentunya dari segala penderitaan. Nah, karena kita hidup ini diliputi dengan penderitaan. Nah, kira-kira yang disebut penderitaan ini apa, Bapak Ibu? Penderitaan ini apa? Nah, kalau di dhamma-dhamma di sana bertemu dengan orang yang disukai, masa menderita? Nah, masa bertemu dengan orang yang disukai menderita? Bertemu dengan orang yang dibenci, pasti enggak kira-kira itu? Wajar enggak kalau pasti? Sakit, menderita enggak? Menderita. Wajar enggak sakit itu? Wajar. Usia tua, penderitaan enggak usia tua? Usia tua enggak menderita? Penyakit usia tua, kematian termasuk penderitaan enggak? Ketika kita menginginkan sesuatu tetapi tidak sesuai yang kita harapkan, penderitaan enggak? Wajar enggak? Tapi hal itu wajar apa enggak? Nah, Sang Buddha mengatakan sesuatu yang wajar sebenarnya itu bukan penderitaan. Lantas apa yang dimaksud penderitaan?
Yang menyebabkan menderita atau yang disebut penderitaan itu adalah ketika kita tidak mampu menerima sesuatu yang wajar tadi. Jadi usia tua, penyakit, bertemu dengan orang yang dibenci, itu sebenarnya bukan penderitaan, karena itu adalah hal yang wajar. Kita mau atau enggak, itu tetap akan terjadi. Nah, yang menyebabkan penderitaan bukan hal itunya, tetapi yang menyebabkan penderitaan adalah ketika kita tidak mampu menerima hal itu. Jika ada sesuatu hal yang wajar, kita tidak mampu menerimanya, ya itulah penderitaan. Tetapi kalau kita mampu menerimanya, itu sebenarnya ya enjoy saja. Katakanlah kita lagi duduk di depan, ada yang riwa-riwi, kita terganggu dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa menerimanya, ya itu namanya penderitaan. Tapi kalau kita mampu menerimanya, itu ya enjoy aja, karena kita mampu menerimanya. Jadi kita hidup ini, nah, kita belajar menerima yang memang seharusnya terjadi. Kalau kita tidak belajar menerima sesuatu yang seharusnya terjadi, disitulah bibit penderitaan akan muncul dan akan sangat sulit diatasi karena kita tidak bisa menerimanya. Kita duduk baru sebentar, meditasi baru sebentar, aduh kok lamanya ya, sudah kesemutan dan sebagainya. Ya kalau kita tidak bisa menerima, menderita enggak? Menderita. Tapi kalau kita bisa menerimanya, itu sangat enjoy sekali. Nah, apapun itu, apalagi itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar ya tadi seperti usia tua. Itu mau kita kemanakan pasti terjadi. Mau kita setiap hari keluar masuk salon, ya tetap usia tua tidak bisa ditutupin. Mau kita make up seperti apapun tidak akan terlepas. Apalagi sakit. Apakah ada orang atau makhluk yang tidak pernah sakit? Tidak ada, semua mengalami sakit. Berarti itu adalah hal yang wajar. Nah, baik sakit fisiknya ataupun sakit mentalnya. Nah, tetapi sakit mentalnya jangan sampai. Sakit fisik itu adalah sesuatu yang wajar, tetapi sakit mental itu bukan hal yang wajar. Nah, karena sakit mental ini kita bisa terbebas. Tapi kalau sakit fisik tidak ada yang bisa menghindarinya. Nah, asal kita mampu melatih pikiran kita bisa terhindar dari sakit batin. Tapi sakit fisik, secanggih apapun alat kedokteran, tidak akan bisa menghindarinya. Paling terhindar sebentar, nanti juga akan sakit lagi. Nah, itulah bedanya. Maka kita jaga batin kita. Fisik kita boleh sakit, tetapi batin kita jangan sampai sakit. Supaya tidak sakit, ya kita mampu atau bisa belajar menerima apa yang semestinya terjadi. Kalau memang itu harus terjadi, kalau kita tidak bisa menerimanya, kita akan menderita. Maka marilah kita bersama-sama menerima yang memang semestinya terjadi. Yang hal itu memang wajar terjadi. Nah, salah satunya yang jadi perenungan setiap hari. Nah, makanya dinamakan parita untuk perenungan tiap hari. Nah, yaitu abinha paca wekana pata. Nah, itulah yang seharusnya setiap hari kita renungkan. Jara damomhi jarang anatito, biadidam momhi biading anatito, marana damomhi maranang anatito. Aku wajar mengalami tua. Walaupun masih kecil, itu juga proses penuaan dari bayi tumbuh, itu usia tua. Biadidam momhi
Aku wajar mengalami sakit, aku takkan mampu terhindar dari sakit. Yang terakhir, maranang, semua makhluk yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Nah, dan tidak akan bisa terhindar. Nah, dan tiga hal ini datangnya tidak urut apa enggak datangnya? Bisa urut, bisa tidak. Nah, ya kan? Nah, jadi penyakit, usia tua, kematian, kita tidak ada yang tahu. Nah, jadi besok apakah ada tanda, artinya kita dikasih tahu, besok kamu sakit ya? Kan tidak. Atau kita bisa menunda sakit kita. Jangan sakit dulu, sakitnya minggu depan lah. Atau nantilah kalau sakitnya setelah Desember, biar saya ikut peresmian biara dulu. Nah, kita tidak bisa, tidak bisa nego. Nah, jadi ya kita harus menerimanya tadi. Kita renungkan. Makanya kalau ada tetangga atau kerabat kita yang meninggal, nah itu ada tradisi, kalau di sini namanya apa? Maisong atau melayat. Nah, melayat itu apa? Ada yang tahu? Nah, melihat mayat. Nah, melihat mayat ini bukan hanya sebenarnya bukan hanya sekedar kita nengok memberikan penghormatan terakhir, tidak. Itu merupakan salah satu perenungan bahwa kita nanti juga akan seperti itu. Nah, jadi nanti kalau saya meninggal tolong dikremasi ya. Sudah meninggal merepotkan lagi. Nah, minta-minta kan? Nah, kalau meninggal ya terserah yang hidup lah. Nah, sudah meninggal masih berpesan lagi. Nanti saya kalau meninggal tolong dikuburkan di sini, pakai ini. Nah, ini banyak betul permintaannya. Nah, sudah meninggal masih merepotkan yang hidup. Nah, kalau sudah meninggal ya terserah yang hidup. Mau dikremasi ya silahkan, mau dibiarkan kalau tahan baunya ya enggak apa-apa. Nah, itu. Jadi itu adalah salah satu perenungan kita bahwa kita nanti akan mengalami seperti itu. Kalau sudah mengalami seperti itu, tidak ada yang bisa dibanggakan lagi. Kekayaannya ya ditinggalkan. Nah, jadi Bantai pernah bercerita kemarin. Ketika meninggal, ketika masih hidup, naiknya mobil Mercy, rumahnya bertingkat, rumahnya sangat mewah. Ketika meninggal, cuman ditaruh di rumah duka, nah, tidak dimasukkan di rumahnya. Ketika hidup, kasurnya sangat empuk. Ketika meninggal juga tidak dipakai. Nah, biar papa ini terbaring terakhir kalinya di kasur empuknya, enggak kan? Nah, tetap ditaruh di tempat, bukan kasurnya yang dia beli. Bahkan ketika dibawa ke pemakaman, mobil Mercy-nya yang dia sayang saja, sayang untuk dipakai, tetap pakai mobil jenazah yang sudah tidak ada AC-nya, panas. Nah, itulah yang terjadi. Maka sesungguhnya tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan, karena semua itu pasti akan terlepas. Segala milikku yang kucintai pasti berubah, pasti terlepas dariku. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit, ini mengisi tadi. Nah, ini Mas Riannya mau menambahkan? Nah, boleh, karena Mas Riannya ini beberapa minggu yang lalu habis mengikuti Tapa Brata. Nah, Tapa Brata ini apa? Meditasi. Nah, tapi meditasinya beda. Jadi meditasi ini memang ajaran murni dari Guru Agung kita. Nah, terutama adalah Vipassana. Kalau Samatha, nah karena meditasinya ada dua macam, ada Samatha dan Vipassana. Samatha, sebelum Sang Buddha muncul, praktek samatha itu sudah ada. Karena ketika
Petapa Gotama berguru pada Alara Kalama dan Udakara Maputa yang diajarkan juga tentang meditasi. Tapi kalau Vipassana ini murni ajaran dari Sang Buddha. Nah ini Mas Riannya kemarin habis mengikuti meditasi selama 1 minggu. Nah 1 minggu kuat. Nah mudah-mudahan nanti berikutnya bukan hanya mengikuti meditasi. Saya harapkan pulang-pulang sudah pakai selembar kain aja. Nah pakai jubah maksudnya, bukan selembar kain. Jadi compang camping bukan. Nah jadi pakaiannya ditinggal di sana enggak. Nah nanti ini meditasinya di Bali. Nah mudah-mudahan ke depannya meditasinya di Mendut. Nah kalau di Mendut pulangnya pakai jubah. Sadu. Semakin banyak yang menyadukan berarti semakin banyak yang mengiyakan. Ya terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya silahkan ke Mas Rian berbagi sedikit supaya bisa menginspirasi. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.